balik lagi nih bareng aku di channel Healing Cantik, salah satu channel healing terlengkap yang membahas info seputar traveling, mulai review hotel, villa, wisata, dan juga kuliner. Ikutin terus perjalanan aku biar gak ketinggalan info-info seru dariku. Kali ini aku tuh mau ngebawa kalian semua ke sebuah destinasi yang akan bikin kalian semua ngerasa seperti berada di surga. Perjalanan dari bandara ke Ubud tuh memakan waktu kurang lebih 1,5 jam tergantung pada kondisi lalu lintas. Tapi kalian semua nggak bakalan ngerasa bosen karena pemandangan di sepanjang jalan sangat indah. Dan akhirnya setelah beberapa jam perjalanan tiba juga di Ubud. Kali ini aku ngerasa sangat excited karena akan nginep di Villa Hotstone Club Ubud, sebuah villa yang terkenal dengan keindahan dan kenyamanan yang sangat luar biasa. Begitu tiba, satu hal yang langsung terasa tenang, bukan tenang yang sepi ngebosenin, tapi ini tuh tenang yang bikin nafas otomatis jadi lebih senyum hangat tuh udah lebih dulu nyambut kita, sapaan ramah khas Bali. Tulusnya itu nggak dibikin-bikin, rasanya seperti datang ke rumah temen lama dan nggak kayak ngerasa cuma sekedar check-in di villa. Sampai lobi tuh suasananya bener-bener langsung bikin nyaman, terbuka, luas dengan view yang bikin betah duduk lama. Setelah urusan lobi beres, kami pun diajak menuju ke kamar dan disinilah momen mulai sadar, oh kayaknya pulang dari sini tuh bakal berat. Sambil jalan tuh staff dengan santai ngajak kita ngobrol, bukan tipe yang bikin sungkan, tapi ini tuh bener-bener yang bikin kita mikir, ini tuh staff atau temen nongkrong ya. Jalurnya bener-bener tenang, rapi, dan setiap belokan kayak punya cerita sendiri. Pemandangannya jujur ya bikin tangan refleks cari HP buat foto, padahal belum sampai kamar loh ini. Langkah demi langkah tuh rasanya bukan lagi menuju kamar, tapi menuju tempat rebahan yang sah secara hukum. Stay di sini tuh bener-bener kayak ada aturan yang tertulis, jalan pelan, nafas dalam, pikiran lepas. Begitu sampai di area spa, auranya langsung berubah, lebih sunyi, lebih damai, dan entah kenapa suara kita otomatis jadi lebih pelan. Dan jujur ya, kalau tempat menuju spanya aja udah bikin rileks, kita cuma bisa bayangin apa yang bakal terjadi sama badan dan pikiran begitu sesi spa dimulai. Sebelum benar-benar mengurung diri di kamar, kami memutuskan untuk satu hal penting, cek kolam renang terlebih dahulu. Karena liburan tanpa lihat kolam tuh rasanya kayak ke Bali tapi lupa ke pantai. Perjalanan menuju kolam renang ini nggak bisa dibilang sekedar jalan, tapi lebih ke jalan sambil mikir, ini villa apa taman rahasia sih? Di kiri kanan hijau semua, bukan hijau biasa tapi hijau yang bikin mata adem, dan pikiran yang tadinya penuh perlahan mulai lock out satu-satu. Langkah makin pelan, bukan karena capek tapi karena suasananya tuh kayak ngasih sinyal santai aja, gak ada yang ngejar. Sepanjang jalan detail-detail kecil mulai kelihatan, tanaman rapi, jalur bersih, dan desain villa yang konsisten dari ujung ke ujung. Gak ada yang terasa asal, semuanya tuh kayak udah dipikirin biar tamu makin betah. Bahkan sebelum nyemplung ke kolam, obrolan pun mulai ngalor ngidul, dari rencana berenang sampai rencana yang lebih realistis, duduk di pinggir kolam sambil sok menikmati hidup. Ini tuh bener-bener tipe kolam yang bikin dilema antara langsung nyemplung atau foto-foto dulu biar kelihatan liburan banget gitu. Setelah puas muter-muter, duduk sebentar dan pura-pura jadi tamu yang gak punya beban hidup, akhirnya kami sadar, oh iya, masih ada kamar tuh yang nunggu.
Dengan langkah yang sedikit lebih berat karena sudah keburu nyaman, kami pun balik menuju kamar, bukan buat istirahat sebentar, tapi ini buat ngelanjutin misi utama liburan, rebahan tanpa rasa bersalah. Dan akhirnya perjalanan kecil keliling villa ini resmi berakhir di satu tempat tujuan utama, kamar. Begitu pintu dibuka dan suasananya langsung kayak bilang selamat datang kembali, sekarang waktunya istirahat yang serius. Di momen ini tuh waktu kayak kehilangan fungsi banget, jam gak penting, jadwal gak relevan, yang ada cuma pertanyaan besar, rebahan sekarang atau rebahan sebentar lagi ya. Kamar di Hotstone Club Ubud ini tuh bukan cuma tempat tidur, ini tuh bener-bener tempat buat berhenti sejenak, buat nikmatin hening, dan buat inget kalau istirahat itu juga bagian dari liburan. Dan jujur ya, kalau semua perjalanan dari tadi udah bikin nyaman, kamar ini tuh penutup yang sempurna. Karena terkadang tuh tempat terbaik di dunia bukan yang paling rame, tapi yang bikin kita betah dan lupa mau kemana-mana lagi. Kamar ini tuh bener-bener luas, desainnya tenang, hangat dengan sentuhan kayu dan warna-warna bumi. Nggak ramai, nggak berisik secara visual, tapi justru ini tuh yang bikin betah. Pandangan langsung fokus tertuju ke satu titik utama, ranjangnya. Ranjangnya tuh luas yang bikin kita otomatis mikir ini tidur sendiri aja udah nyaman, apalagi bareng kamu. Dengan tirai yang mengelilingi ranjang, ini bukan cuma tempat tidur tapi kayak ruang private di kamar. Tirai-tirainya lembut, bikin suasananya tuh jadi lebih hangat, lebih intim dan lebih tenang. Kamar mandi, nah ini tuh bukan kamar mandi biasa, ini bener-bener kamar mandi yang bikin kita mikir 2 kali buat mandi cepet-cepet. Luas, bersih, dan desainnya bikin mandi jadi agenda, bukan kewajiban. Wastafel dan kaca besar nih tuh bikin area makin nyaman, mau cuci muka, skincarean, atau sekedar tatap muka sendiri sambil bilang pantes sih butuh liburan. Area showernya tuh lega, airnya deres dan hangatnya pas. Ini bener-bener tipe shower yang bikin niat mandi cepet tuh berubah. Pencahayaannya yang pas banget, nggak terlalu terang, nggak terlalu redup, pas buat bikin suasana rileks tanpa bikin kita ngantuk berdiri. Kamar mandi ini tuh bukan cuma tempat buat bersih-bersih, tapi ini bener-bener tempat buat melepas capek, buat santai, dan buat nikmatin waktu sendiri. Kita lanjut ke bagian favorit berikutnya, teras belakang. Begitu pintu dibuka, langsung sawah hijau luas dan menenangkan. Di sini tuh bener-bener angin membawa aroma alam Ubud yang seger berpadu dengan suasana dedaunan dan aliran alam yang bener-bener menenangkan. Dan dari balkon ini pandangan bener-bener terbuka luas, hamparan hijau tropis menjadi latar sempurna untuk momen santai kita. Tempat ini tuh bener-bener ideal untuk nikmatin secangkir kopi di pagi hari atau segelas wine saat matahari perlahan tenggelam. Bayangin kali ini kalian masih setengah nguap, tapi aroma kopi seger udah menyapa hidung seperti bilang ayo bangun, dunia menunggu, tapi santai dulu. Angin pagi, sinar matahari yang lembut, dan suara alam, semuanya tuh bener-bener bikin mood naik perlahan sambil mempersiapkan perut untuk hidangan yang menanti. Dan tada, sampai juga di resto, aroma kopi, roti panggang hangat buat seger seolah nyambut pagi dengan selamat datang, waktunya menikmati pagi dengan gaya Ubud. Sebelum duduk santai dan menikmati pagi, ada satu hal yang penting dan yang perlu diketahui di sini. Hidangan tuh belum tersaji di meja, tapi jangan khawatir, ini bukan berarti Anda kelaparan sambil nunggu. Justru sebaliknya, ini tuh bener-bener kesempatan untuk memilih hidangan favorit kalian semua. So, di sini kalian bisa memesan sesuai keinginan.
Pagi ini Villa Hot Club Stone Ubud nggak cuma nawarin sarapan biasa, tapi juga ada sedikit kejutan buat aku. Kaget pasti, tapi jangan khawatir, ini tuh kejutan yang hangat, penuh tawa, dan tentu saja sedikit drama yang bikin momen makin memorable. Momen seperti ini tuh bukan cuma tentang kejutan ulang tahun, tapi tentang rasa dihargai, kebersamaan, dan sedikit humor yang bikin semua orang tersenyum. Dan begitulah momen yang benar-benar sangat spesial di Hot Club Stone Ubud. Terima kasih banyak buat semua yang udah ikut membuat hari ini tuh begitu hangat, penuh tawa, dan juga penuh dengan kejutan. Terima kasih telah menonton sampai habis, dan sampai jumpa di momen-momen spesial berikutnya. Bye-bye!